jadi itu masuk dalam industri tersier pertambangan ya. Industri primer ya, pertambangan. Jadi kalau industri primer itu pertambangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Kalau sekunder itu pengolahan, ya, manufaktur. Kalau tersier sudah masuk ke jasa-jasa. Ini perkiraan harga di masa depan ini sangat penting. Orang akan beli untuk investasi. Terakhir, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung, ada flu babi, ada COVID-19, sedang ya masa-masa periodenya sedang banyak ya makan korban. Produk masker pelindung akan sangat laris. Contoh lain ketika bulan puasa atau Ramadan ya, permintaan kayak minuman kayak atau lewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma dan sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Ini yang sering terjadi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan produksi suatu produk itu sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk finish dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan. Kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, profit oriented, akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar hingga harga jual jadi tinggi. Nah, jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Lalu pajak. Pajak yang naik itu akan menyebabkan harga jual lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Ketersediaan dan harga barang pengganti dan pelengkap. Ini jika ada produk pesaing jenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan mungkin ya beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan terkait produk tertentu dan akhirnya penawaran pun dikurangi. Lalu faktor berikutnya adalah prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Jadi ketika harga jual akan naik di masa depan, perusahaan akan mempersiapkan diri untuk memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ya kuantitas ya barang produksinya dengan harga yang naik ya, akibat berbagai faktor. Kalau bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang selera konsumen, perilaku produsen, perilaku pasar, perilaku pemerintah. Jadi consumer behavior, production behavior, market behavior, dan kalau terkait dengan perilaku pemerintah ini policy behavior, jadi perilaku kebijakan. Sekarang saya mau nanya sama kalian, ini sebelum kita menjual produk, kita harus seolah menjadi pembeli ya.
Jadi harus tahu pola pikir dari pembeli. Tolong on cam ya, saya lihat semua kalian. Ini kadang-kadang kamera saya, laptop saya dari tadi malam belum mati. Nah, your computer might slow down while running video edit. Coba Tina, saya mau nanya nak, ketika Ya, kamu Pak. beli produk, kira-kira apa sih yang jadi pertimbangan kamu kalau membeli suatu produk? Silahkan on cam ya. Kalau saya nih takut jaringan ya. Apa Tina? Kalau pertimbangan untuk membeli produk itu, Pak, itu yang pertama itu kebutuhan, terus kualitasnya, terus harganya juga bisa dilihat juga ulasan atau testimoni yang kita dapat dari orang gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Oke. Kalau dari kualitas ya, apa saja itu? Kalau dari kualitas, Pak, dari bahannya, terus fiturnya juga bisa, Pak. Terus daya tahan sama kalau produk itu bisa bertahan lama gitu, Pak, bisa ngasih nilai plus gitu. Kalau Gigi Wijaya? Kenapa, Pak? Ya, ya, saya nanya ke Gigi. Terima kasih ya, Ben. Ya. Iya, Pak. Tina. Gigi, silakan jawab. Dari apanya Pak? Kualitasnya apa dari awal Pak? Iya, kamu beli barang itu kalau terkait dengan kualitas, apanya dari kualitasnya itu dilihat dari apanya? Mungkin selain harganya yang murah Pak, juga barangnya itu terjamin dengan kelebihannya, terus mungkin cara pemprosesannya yang baik. Satu lagi sudah diakui oleh masyarakat gitu Pak. Oke, kalau John Tampu Bolon, hati-hati ya kalau misalnya kalian nggak bisa jawab, saya anggap atau tidak, saya panggil tidak menjawab, saya anggap tidak hadir. Silakan John Tampu Bolon. Dua kali ya. Oke, mic yang bermasalah silahkan jawab via chat. Tapi ingat, kalau via chat jawabannya masih panjang, jangan pendek. Itu resiko. Ya. Messi, kalau kamu gimana? Untuk membeli suatu barang itu biasanya saya memperhatikan yang pertama itu perbandingan harga, misalnya barangnya sama, jadi dibandingkan dulu harganya Pak. Kemudian untuk kualitasnya sendiri itu biasanya dari bahannya, ketahanannya, terus selain ketahanan itu bahannya juga terus kalau perbandingan bahannya itu misalnya walaupun bahannya bagus tapi mahal tetap nggak dibeli. Tapi walaupun bahannya tidak terlalu bagus tapi harganya masih sesuai masih bisa dibeli loh Pak. Aku mau nanya, Messi kemarin waktu sebelumnya kelasnya kelas saya atau kelasnya Bu Rinda? Yang sebelumnya Pak, kelas Iya. Bu Rinda.
Oh iya iya iya. Ya. Karena setahu saya kelas saya itu lulus semua. Iya, nggak tahu Pak. Kemarin juga udah ikut esai juga Pak, tapi tetap nggak lulus. Oke oke oke. Insya Allah ya lulus ya nak. Tolong ikutin pelajaran yang baik ya. Saya agak gimana gitu. eh Coba Kevin Pasaribu. Ini bau-bau pasar ya. Iya Pak. Market Pasaribu. Oke, kalau kamu gimana? Iya, Pak. Oh, mungkin kalau saya membeli suatu produk itu Pak, saya melihat kelangkaan dari suatu produk itu Pak. Jadi misal perusahaan apa eh, ya UMKM tersebut tidak pernah menjual barang itu dan UMKM lain menjual barang itu. Jadi saya melihat ketersediaan kelangkaan produk tersebut Pak. Baru juga biayanya, biaya harga yang dipasarkan, terus eh, apa namanya, harga, kualitas dan yang lain. Hmm. John Tampu Bolon masih saya tunggu ya jawabannya di chat ya. Kalau mic yang bermasalah tolong on cam ya. Ya, semuanya tolong on cam. Karena saya ngelihat semua nih muka kalian. Saya pakai 2 kamera. Jadi tolong untuk bisa on cam. Saya biasa kerja dengan 2 kamera. Dulu kalau di Malaysia sampai 3. Oke, kualitas itu kan beragam ya. Kalau lebih spesifik kita ngelihat dari material, fungsi, ya, umur pakai, spesifikasi, kemudahan pakaian. Menurut Kevin Siregar, nilai material itu berharga nggak? Apakah nilai material itu material satu produk itu bisa jadi ukuran suatu produk itu mahal, lebih mahal? Silakan. Material ya Pak. Hmm. Nah, kalau material sendiri bisa menjadi faktor bahwa kenapa Iya, silakan. kualitas barang sendiri didorong faktor-faktor bahan bakunya yang bagus gitu Pak. Pertanyaan saya apa? Jawaban kamu apa? Kira-kira menurut kamu yang namanya kuantitas itu kan jumlah, sementara kualitas kan nilai guna. Dan pada konteks ini berhubungan sama material, kira-kira fungsi material itu, kalau ngelihat material itu layakkah dia menjadi bahan pertimbangan terkait dengan harga? Oh, material barang ini begini, maka wajar kalau harganya sekian. Menurut kamu seperti apa tanggapan kamu? Menurut saya layak Pak. Semakin mahal materialnya, semakin besar juga kualitas barang tersebut Pak. Coba kalau Zaki Asidik. Zaki Asidik. Dua kali ya. Zaki Asidik. Ya Pak.
Silakan jawab pertanyaan saya, Zaki Asidik. Halo, halo, Zaki Asidik. Oke, kalian saksinya ya, yang berapa kali saya panggil. Jadi kalau nggak jawab, saya keluarkan dari Kimet. Saya nggak hadir. Saya lagi ada ini juga Pak, berarti buka. Zaki Asidik jawab ya pertanyaan saya. Oke, ya saya sudah ini ya. Saya anggap nggak hadir ya. Saya terima. Ini Damanik. Hadir Pak. Izin menjawab ya Pak. Menurut saya kalau material itu Pak berpengaruh sama harganya Pak. Karena kan terkadang misalnya kalau seperti barang-barang rumah tangga gitu Pak. Pastinya orang-orang melihat materialnya itu dari apa, bakal tahan lama nggak kalau pakai material tersebut. Jadi mungkin bisa mempengaruhi harga barang tersebut Pak. Oke. Kalau Intan Rastunia, Intan Rastunia, Iya Pak. Iya, Pak. silakan jawab. Menurut saya, izin jawab ya Pak. Menurut saya nilai suatu material itu sangat mempengaruhi produk karena tentu saja itu material yang berkualitas itu bisa lebih mahal ya Pak karena proses produksi yang lebih kompleks juga. Terus bisa permintaan pasar yang tinggi karena material yang bagus juga bisa bikin nilainya jadi lebih tinggi sih Pak. Oke. Tolong ya, kalau saya nanya, kalau nggak mic-nya oke, jawab pakai mic. Ya. Kalau memang mic-nya nggak oke, jawab via chat. Tadi berapa kali saya panggil dan jawab pakai mic, jawabannya seperti itu. Saya itu merasa kurang menghormati ya, lebih baik ya saya remove ya dari call. Kalau ikut mata kuliah ya hadir. Sepenuhnya ya, memperhatikan. Ini bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Jadi pertama itu terkait dengan biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan produksi tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal. Karena takut tidak mampu bersaing dan produk finish dan produknya tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, itu bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan penawaran. Ya. Kemudian kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, hingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan yang produknya laris ya, dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, hingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Kemudian pajak.
Pada konteks ini pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi. Sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Lalu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Lalu terakhir ya prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Jadi ketika harga jual akan naik di masa mendatang ya, perusahaan akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik ya. Berbagai faktor ini hal-hal yang sangat penting ya, karena penawaran itu ibaratnya ketika kita sebagai produsen itu seperti gambling ya, kita nggak tahu produk yang kita tawarkan itu seberapa besar mungkin terjual atau laku, seberapa besar daya saingnya di pasar, dan bagaimana juga respon dari kompetitor yang mungkin juga memproduksi produk yang sejenis. Ini adalah kurva penawarannya. Jadi kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi bisa dilihat ya, bahwa ketika harga tinggi jumlahnya 25. Semakin turun harganya, maka semakin sedikit jumlah yang ditawarkan. Ini konteks kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ini kebalik ya kurva permintaan. Ini, jadi kalau kurva permintaan ini kebalikan ya. Kan dari ini. Jadi semakin ini semakin banyak ya. Harganya semakin banyak. Jadi pergeseran semakin mahal, semakin sedikit, semakin murah, semakin banyak ditawarkan. Jadi semakin banyak permintaannya, maka harganya juga semakin rendah. Jadi kalau misalnya kalian beli sesuatu ya, makin banyak mungkin ada potongan gitu ya. Ini kurva permintaan, perubahan dari permintaan. Dia bergerak dari kanan ke kiri. Ataupun dari kiri ke kanan, tergantung perubahan ya. Perubahan dari jumlah barang yang diminta. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nah, kemudian bicara
elastisitas permintaan. Jadi elastisitas itu merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi maksud berkaitan dengan perubahan harga. Ini salah satu pembahasan yang paling penting ya dalam aplikasi ekonomi ya. Karena konsep elastisitas, apa yang akan terjadi terhadap permintaan penawaran jika ada perubahan harga. Apa yang terjadi pada keseimbangan harga bila faktor-faktor mempengaruhi kurva perubahan. Ya. Dan beberapa besar pengaruhnya. Perlu catat ya, elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi ya terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud ini berkaitan dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Sementara pengertian dari elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan dan respon perubahan jumlah dan kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, pengertian lain ya, elastisitas permintaan atau disebut juga price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan. Karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen berakibat persentase perubahan barang yang ada di pasar. Nah, ini ada beberapa jenis ya elastisitas permintaan. Pertama, permintaan tidak elastis sempurna ya. Pada konteks ini permintaan yang koefisien elastis permintaannya adalah 0. Atau simbolkan ED. Jadi perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Permintaan yang inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta, meskipun ada perubahan harga. Permintaan tidak elastis jika nilai elastis demand-nya itu kurang daripada 1. Dengan kata lain, permintaan tidak elastis persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Permintaan inelastis atau tidak elastis jadi ketika permintaan pembeli terhadap suatu produk tidak berubah sebanyak perubahan harganya. Ketika harga naik sebesar 20% dan permintaan turun hanya 1%, permintaan dikatakan inelastis. Situasi ini biasanya terjadi pada produk dan layanan rumah tangga sehari-hari. Lalu permintaan uniter elastis. Elastis sama dengan 1. Elastis ini terjadi saat perubahan permintaan suatu produk sebanding dengan perubahan harga produk tersebut. Tingkatnya, saat sebuah barang harganya turun N%, maka perubahan permintaan barang yang terjadi persentasinya akan sama, yaitu sekitar N%. Lalu ada permintaan elastis ya, mana elastis lebih daripada 1. Atau ED lebih besar daripada 1. Ini persentase perubahan kuantitas permintaan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan sebagainya. Ketika harga naik, produsen akan dengan mudah menemukan penggantinya. Namun tingkat perubahan ini berbeda-beda ya. Perbedaannya bisa karena adanya barang tertentu, kenaikan harga yang kecil itu akan mengakibatkan permintaan turun dan praktis.
Lalu permintaan elastis sempurna, ya, disebut sebagai elastis tidak terhingga. Kondisi di mana permintaan elastis sempurna terjadi ketika permintaan terhadap produk sepenuhnya bergantung pada harga produk. Elastisitas permintaan itu adalah ketika terjadi perubahan pada harga, maka terjadi perubahan permintaan. Untuk kondisi yang elastis sempurna. Contoh barang elastis sempurna antara lain bensin, mobil mewah. Ya. Pada konteks ini kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya ya. Eh, pada kondisi seperti makanan ataupun produk yang kira-kira umum, ini seringkali kita temui ya, barang substitusi. Ya. Kira-kira menurut kalian semua, hal apa yang menyebabkan orang lebih memilih ataupun beralih pada produk substitusi? Silakan. Kalau kalau bisa angkat tangan ya. Silakan. Kenapa orang tuh beralih kepada produk substitusi? Karena biasa beli produk A, ya. Tapi kemudian orang tuh beralih ya, produk lain, produk sejenis yang fungsinya sama, jenis sama, tapi beda perusahaan yang produksi. Kenapa itu? Apa yang mendorong hal itu terjadi? Silakan. Ya, Izin gimana? menjawab, Pak. Kalau menurut saya, orang-orang yang memilih produk substitusi itu mungkin lalu mungkin sama preferensi beda seperti rasa, kualitas, atau merek tertentunya, Pak. Udah sih, Pak, menurut saya. Oke. Lebih Kalau cenderung Elsa, ke harganya, Pak, kalau menurut saya. oke. Terima kasih ya. Kalau Elsa Febrian, Hadir, Pak. kalau Kak, kamu, saya izin jawab ya, Pak ya. Kalau menurut saya kenapa pelanggan atau konsumen itu tuh beralih, pertama itu tuh dari selera konsumennya. Misal dia awalnya make, kalau saya perempuan Pak ya, misal saya sebelumnya menggunakan produk skincare A, tapi karena kurang cocok di skincare A, jadi makanya saya pindah ke produk skincare B. Kayak gitu Pak, lebih ke selera sama kedua itu tuh faktor harga. Misal di faktor harga di faktor produk A itu harganya sekian, tapi itu kualitasnya tuh agak kurang. Jadi makanya beralih ke produk B. Saya kurang lebih seperti itu Bapak. oke. Kalau Lucy Kurnia, Lucy Kurnia, Rizky Kurnia, Rizky Kurnia.
Saya panggil berapa kali ya? Rizky Kurnia. Tolong ya, tadi sudah saya remove satu, ini saya remove lagi ya. Dua kelas catat aja ya. Saya sudah panggil berkali-kali, tapi tidak menjawab. Saya blok dari kelas ini. Karena memang seperti tidak menyimak. Oke, sekarang Benny Arya Saputra. Ya kan Benny ketua kelas ya? Iya, Pak. Oke. Kalau kamu gimana jawabannya? Kalau menurut saya kenapa alasan utama orang milih produk substitusi itu mungkin dari harga ya, Pak. Karena biasanya produk substitusi itu seringkali lebih murah dibandingkan produk aslinya, Pak. Terus mungkin menurut saya ketersediaan barang itu, Pak. Mungkin jadi lebih mudah ditemukan daripada produk aslinya, Pak. Oke. Jadi kadang-kadang pertimbangan harga ya. Kadang-kadang ada perubahan fungsi ya dari produk substitusi yang kemudian melebihi nilai dari produk awal. Misalnya kita biasa brand A, ya, tapi lihat produk lain ada perubahan-perubahan dari segi fungsinya jauh lebih baik atau harganya lebih murah, ya, materialnya lebih baik, ya. Maka kita beralih pada produk substitusi. Ya. Dan itu juga ketersediaan, ya. Faktor ketersediaan juga menjadi pertimbangan. Ini ketua kelas nanti tolong catat ya. Ada 2 orang yang hari ini saya anggap memang tidak memperhatikan kelas. Baik, Pak. Kemudian ini faktor-faktor yang menentukan elastis permintaan. Pertama, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang dan pola preferensi konsumen, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan ya terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut, dan kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Pada konteks ini, 5 hal ini yang menentukan elastisitas dari permintaan. Nah, pada wilayah ya kemampuan relatif anggaran untuk impor barang ini kemampuan dari seorang konsumen itu untuk membeli barang dari luar itu juga mempengaruhi elastisitas atau elastisitas akan semakin besar ya apabila terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga relatif lebih tinggi serta adanya banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Catat ya, elastisitas atau elastis akan besar apabila terdapat banyak barang substitusi yang baik, barang pengganti yang jauh lebih baik. Harga lebih relatif tinggi, serta ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastis akan kecil apabila produk barang tersebut digunakan dengan kombinasi produk lain. Barang yang bersangkutan ya, terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga yang rendah. Munculnya atau menghilangnya produk saingan juga mempengaruhi ya, yang menyebabkan elastisitas akan kecil.
serta adanya terobosan atau untuk membuat atau mengembangkan produk baru, inovasi produk. Ini juga akan menyebabkan elastis akan semakin kecil. Ini adalah pengertian ya terkait dengan rumus dari elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan digunakan untuk menjelaskan tingkat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Angka yang menyusun besaran pengaruh perubahan harga atas perubahan jumlah barang yang diminta disebut koefisien elastisitas permintaan, dilambangkan dengan D. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa elastisitas permintaan atau demand ya, ED itu sama dengan delta Q kuantitas dibagi dengan jumlah terkait dengan harga, perubahan harga suatu barang, dikali dengan harga awal dibagi dengan jumlah permintaan awal, atau bisa juga persentase perubahan ya, jumlah perubahan terhadap permintaan barang dibagi dengan persentase perubahan harga suatu barang. Pada konteks ini perbandingan ya, perbandingan dari kuantitas bagi dengan harga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum saya teruskan ya. Tolong dicatat terus ini. Selanjutnya ini terkait dengan elastisitas permintaan, elastisitas harga permintaan. Ini sebenarnya pada dasarnya itu ada 3 elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga barang di pasar. Ini sesuai dengan hukum permintaan ya. Dimana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Pengertian lain ya, elastisitas harga permintaan adalah suatu perubahan relatif ya, dari suatu jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sebagai pengaruh terhadap perubahan suatu faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas. Jadi elastisitas harga permintaan disebut sebagai price of elastic demand. Dalam analisis elastisitas harga permintaan itu lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah diminta dan persentase perubahan harga. Nah, ini disebut sebagai koefisien elastisitas permintaan. Saya akan tanya sama kalian ya, terkait dengan harga. Menurut kalian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga itu apa saja sih? Kita kan nggak pernah tahu suatu produk itu berubah. Silakan.
Izin menjawab Pak, mungkin salah satunya kelangkaan barang mungkin Pak. Kelangkaan barang. Kelangkaan barang. Yang lain? Izin menjawab Pak. Kalau menurut saya itu karena biaya produksinya. Karena itu kenapa saya bisa jawab biaya produksi, karena kemungkinan pada saat produksi itu biaya bahan bakunya naik Pak. Jadi terjadi perubahan harga. Yang lain? Izin menjawab Pak, kalau menurut saya ketika kompetitor tuh udah turun Pak, jadi dia bisa menguasai pasar sehingga harga bisa dia naikkan secara monopoli gitu Pak. Monopoli pasar ya? Iya Pak. Yang lainnya? Ya. Izin menjawab Pak, biasanya tuh kalau harga suatu barang naik tuh biasanya karena produk yang dijual itu sudah laku Pak. Jadi misalnya konsumen sudah sering beli suatu produk itu, jadi dari produsen ataupun yang menjual harganya dinaikin Pak, karena permintaan semakin tinggi gitu Pak. Oke. Ya, faktor ya. Perlu cermati sama-sama. Oke, ini rumusnya ya. Jadi nanti ada hitung-hitungan, kayaknya hitungan sangat sederhana ya. Tapi kalau kalian tidak paham ya akan menjadi momok ya ketika ujian nanti. Ini faktor penentu harga permintaan ya. Persediaan jumlah barang, pengganti atau cadangan, jumlah konsumen atau tinggi rendahnya kebutuhan akan suatu barang, jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen, jangka waktu terhadap persediaan suatu barang yang dipengaruhi oleh perubahan harga atau waktu pemakaian barang tersebut, lalu kemampuan konsumen untuk mengimpor barang. Hampir sama ya. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis elastisitas harga. Jadi ada beberapa jenis-jenis elastisitas harga. Pertama itu elastisitas uniter. Kalau elastisitas uniter ini adalah sebuah permintaan ya, dapat dikatakan elastis jika elastisitasnya sama dengan 1. Apabila harga suatu barang berubah, maka persentase perubahan permintaan berbanding lurus dengan persentase perubahan harga. Elastis ya, di mana sebuah permintaan dikatakan sempurna apabila ya, elastisnya melebihi persentase terhadap perubahan suatu harga barang. Kemudian elastis sempurna di mana dikatakan elastis sempurna apabila permintaan tak terhingga. Di mana kondisinya jika terjadi perubahan suatu harga barang maka tidak ada permintaan pada produsen barang. Jadi jika ada perubahan suatu harga barang maka tidak ada permintaan kepada produsen barang. Permintaan hanya pada barang tertentu saja.
Lalu inelastis atau inelastisitas atau tidak elastis. Dimana jika elastisitas yang didapat atau maka jumlah persentase permintaan akan lebih kecil. Kemudian inelastis sempurna itu kondisi di mana jika harga mengalami suatu perubahan naik atau turun, maka permintaan sama dengan nol atau jumlah pada permintaan yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan nih. Elastisitas silang. Bicara tentang elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Elastisitas permintaan silang atau disebut own elasticity of demand, yaitu elastisitas permintaan yang hanya berhubungan dengan satu jenis barang saja. Perubahan harga salah satu barang memiliki pengaruh pada jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebagai contoh, apabila perubahan harga Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Dalam perhitungannya ada 3 macam respon perubahan suatu barang ke barang lain. Pertama, elastisitas silang positif, yaitu kondisi di mana sebuah peningkatan harga suatu barang yang menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang lain. Jadi apabila produk A meningkat harganya, itu mengakibatkan orang akan membeli produk lain, ya. Jadi jumlah permintaan barang lain akan meningkat. Kemudian elastisitas negatif, yaitu kondisi di mana peningkatan harga satu barang yang mengakibatkan turunnya suatu permintaan barang yang lainnya. Lalu ada elastisitas silang. Itu kondisi di mana kenaikan harga satu barang tidak mempengaruhi suatu permintaan terhadap barang lain. Ini ada 2 macam ya terkait dengan perhitungan ya. Perhitungan elastisitas permintaan silang. Ada terkait dengan koefisien elastisitas silang busur. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa nilai ya, total dari quantity Y dibagi dengan total price X dikali dengan jumlah ya, harga dibagi dengan jumlah kuantitas dari Y. Jadi terkait dengan jumlah harga X dibagi dengan jumlah harga Y. Nah, ini pada konteks kedua ya. Koefisien elastisitas permintaan silang titik, di mana D adalah demand. Nah, ini bisa dilihat ya rumusnya. Di demand
jumlah barang Y dibagi dengan jumlah barang P, jumlah barang Y dibagi dengan jumlah barang X dikali dengan harga X dibagi dengan kuantitas Y. D ini adalah demand permintaan. Nah, rumus 1 dipakai jika persamaan fungsi permintaan diketahui. D-nya diketahui. Namun jika persamaan fungsi permintaan tidak diketahui, rumus di atas berubah menjadi total kuantitas Y dibagi dengan total harga X dikali dengan harga X dibagi dengan kualitas Y. Dua ya. Silang busur, satu silang titik. Lalu elastisitas pendapatan. Jadi koefisien yang menunjukkan sampai di mana besaran perubahan permintaan pada suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan. Pengertian dari elastisitas pendapatan, income elasticity, adalah sebuah elastisitas yang menyatakan jumlah pengeluaran yang diminta itu disebabkan atau menyebabkan perubahan pendapatan ya, menyebabkan perubahan pendapatan pada konsumen. Dan sekali lagi, pengertian dari elastisitas pendapatan, income elasticity, adalah sebuah elastisitas yang menyatakan jumlah pengeluaran yang diminta sebagai akibat atau dikarenakan perubahan pendapatan konsumen. Faktor yang mempengaruhi ya, di pendapatan konsumen sendiri, pendapatan per kapita konsumen suatu daerah, wilayah tertentu, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan positif itu apabila terjadi sebuah peningkatan permintaan berbanding lurus dengan pendapatan konsumen. Lalu ada pendapatan nol, itu apabila kalau pendapatan nol itu apabila pendapatan konsumen tidak mempengaruhi perubahan pada permintaan suatu barang. Lalu elastisitas permintaan negatif itu apabila permintaan harga barang kebutuhan menurun akibat peningkatan pendapatan konsumen. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Saya teruskan ya. Nah, ini rumus elastisitas pendapatan busur ya. Ini terkait dengan elastisitas pendapatan busur atau odd income elastisitas, di mana perubahan jumlah barang, total perubahan jumlah barang itu dibagi dengan perubahan pendapatan atau income. Dikali dengan sigma I atau perubahan dari income, ya, total income dibagi dengan sigma Q, si kuantitas. Lalu ada elastisitas pendapatan titik, the point income elastis, di mana dia adalah demand permintaan. Jadi demand Q dibagi dengan income dikali dengan nilai income dibagi dengan jumlah ya, kuantitas barang. Nah, untuk kurva angle yang linear ya,
rumusnya jadi dQ dibagi dengan dL, yaitu konstan, ya. Kita dapat tuliskan bahwa delta Q total dari jumlah barang dibagi dengan total pendapatan dikali dengan income, nilai income berapa dibagi dengan kuantitas barang. Lalu ada beberapa faktor penentu elastisitas pendapatan, ya. Sama jumlah konsumen. Jadi semakin banyak jumlah konsumen terhadap kebutuhan barang, ya, dibandingkan jumlah kebutuhan barang maupun jasa, maka semakin tinggi permintaannya. Lalu terkait dengan tingkat kebutuhan. Ini kok slide-nya agak lambat. Itu webkin kok gambar, ya? Oh, nggak bergerak. Ini faktor penentu elastisitas pendapatan, ya. Kemudian elastisitas penawaran. Ini perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jadi koefisien elastisitas yang diperoleh itu positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dan perubahan jumlah barang yang diminta. Ini 5 tingkatan. Ada penawaran tidak elastis sempurna, penawaran tidak elastis, ada penawaran elastis uniter, ada penawaran elastis, dan penawaran sempurna. Ya. Tapi sih ada pertanyaan, kok pada diem? Karena saya pengen aktif, karena sebenarnya perkuliahan ini beda ya sama yang sekolah, ya. Nah, sebenarnya lebih banyak aktif adalah mahasiswa, belajar mandiri itu lebih aktif, ya. Diskusi itu dibangun. Tapi kelas E ini kayaknya ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Beda sama kelas-kelas sebelumnya. Silakan, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Apakah harus saya pancing dengan saya yang bertanya, ya? Oke. Nah, ini terkait dengan penawaran tidak elastis sempurna. Ya. Ini kok seni sekali kalian, ya? Ada pertanyaan nggak? Saya aktif, ya. Kalau kalian kok banyak diem, ya. Review. Izin tanya, Dok. Misalnya jika harga suatu produk komplementer naik, ini bagaimana dampaknya ya, Dok, terhadap permintaan produk utama berdasarkan elastisitas permintaan silang yang tadi, Dok? Nah, kalau harga komplementer naik, ya, itu mengakibatkan jumlah, ya, penawaran, ya, terkait dengan barang, terkait dengan produk utama itu akan berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya kamu, ya, pada konteks ini produsen dari produk A, kalau misalnya produk komplementer, ya, itu mengalami kenaikan, ya, otomatis kamu akan mengurangi jumlah yang kamu tawarkan. Karena pada konteks ini akan sangat ini, ya, berdasarkan hukum penawaran, karena pasar itu jumlahnya itu fleksibel, ya. Jadi ketika suatu
produk A itu mengalami peningkatan ya, pembelian ya, itu akan mengakibatkan pembelian dari produk yang lain akan berkurang. Jadi ketika suatu produk itu ditawarkan ya, meningkat ya, maka produk lain akan juga terpengaruh. Dan begitu juga terkait dengan produk komplementer ya, karena saling terikat ya. Seperti tadi ya, kalau contohnya roti tawar ya, kalau misalnya tawarnya berkurang, otomatis yang lainnya akan terpengaruh. Bisa dipahami? Bisa dok, terima kasih dok. Mohon maaf ya, saya memang agak kurang fit, memang kurang istirahat, baru semalam baru dari rumah sakit ya. Tapi saya menolak untuk tinggal menginap ya. Mungkin kecapean. Ya. Ini ada beberapa ya terkait dengan elastis penawaran. Ada penawaran tidak elastis sempurna, elastis sama dengan 0 ya. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun. Hingga kurva penawaran S akan terlihat vertikal. Lalu penawaran tidak elastis kurang daripada 1 ya. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan yang relatif kecil terhadap penawaran. Lalu ada penawaran elastis uniter ya, elastis sama dengan 1 ya, perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Ada penawaran elastis ya, elastis 1 untuk perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Lalu penawaran elastis sempurna. Nah, di sini disebut sebagai elastis tidak terhingga ya. Perubahan dapat menyuplai berapapun ya. Pasar dapat perubahan permintaan pasar dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu ya. Perusahaan akan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produksi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi elastis penawaran ya. Pertama, barang hasil pertanian itu bersifat inelastis ya. Karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya barang hasil industri itu bersifat elastis ya. Dapat berubah segera. Sebagai akibat dari pengurangan biaya produksi atau perubahan dari hal-hal yang lainnya. Dan dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya dalam jangka pendek, ya, di mana produsen mampu untuk mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Lalu hubungan sama waktu dan elastisitas penawaran. Ada istilah ya, waktu immediate run, monetary period, atau market period. Ini suatu periode waktu yang sangat pendek, ya, di mana jumlah barang yang terdapat di pasar tidak dapat dirubah, yaitu sebanyak yang ada di pasar. Berupa penawaran ini elastis sempurna. Ya. Pada konteks ini ada tempo, ya. Jadi periode pasar tertentu. Dan ada yang jangka pendek ya. Ini satu periode waktu yang cukup panjang bagi satu perusahaan ya. Mungkin dalam waktu beberapa tahun ya. Mungkin 1-2 tahun ya, untuk memproduksi barang, tapi tidak cukup panjang untuk mengembangkan kapasitas atau masuk pasar bagi perusahaan baru. Sehingga output hanya dapat dikembangkan sebatas kapasitas yang ada. Ini bentuk kurva penawaran unity ya. Lalu long run, ini suatu periode waktu yang sangat panjang bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan bagi perusahaan lama untuk membuat perancangan untuk mengembangkan perusahaan yang lebih memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Untuk kurva penawaran ini lebih elastis. Sekarang saya mau nanya sama kalian ya. Menurut kalian, strategi apa yang harus kalian susun apabila ternyata kompetitor perusahaan kalian itu ya,
menawarkan produk baru. Apa saja yang jadi pertimbangan kalian untuk mencari solusi ya, dalam mengimbangi daya saing dengan perusahaan kompetitor? Silakan. Ya, silakan. Nak. Izin masuk dokter. Arif. Kalau dari saya sendiri, kalau melihat kompetitor mengeluarkan produk baru, yaitu pertama cari kelemahan, terus sebisa mungkin membuat produk baru dengan membuat suatu kelebihan dari produk kompetitor itu, dokter. Contohnya? Mungkin kemarin Honda kan menciptakan motor yang rangka besinya merakropos, dokter. Nah, dari kompetitor itu membangun yang kerangka motornya yang lebih kuat dan tahan lama gitu, dokter. Yang lain? Silakan. Saya ngurangin ini ya, volume suara. Kalau menurut saya ya dok, itu menyesuaikan harga, seperti memberikan diskon atau paket bundling dok. Jadi kayak orang-orang yang tertarik pada perusahaan tersebut, dia kayak tertariknya itu kayak karena adanya diskon pada perusahaan tersebut dok. Oke, diskon ya? Iya dok, diskon, memberikan diskon. Biasanya kalau misalnya kompetitor tuh ketika kompetitor itu menurunkan harga ya, jadi jumlah nilai harganya itu lebih rendah daripada kita. Kira-kira strategi internal yang kamu lakukan seperti apa dalam konteks produksi? Ada yang bisa jawab? Misalnya contoh ya, saya kasih contoh itu mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja hingga biaya tenaga kerja yang berkurang, atau mengurangi biaya tertentu dengan cara ada proses-proses ya, yang kemudian bukan anggap ya prosesnya nggak perlu dilakukan ya. Untuk pemborosan ya, pemborosan proses yang terjadi hingga kos produksi akan berkurang. Dan pihak juga menekan harga material. Kira-kira menurut kalian strategi yang mana yang terbaik? Halo? Saya berharap kalian aktif ya, jadi jangan saya hanya ceramah materi saja. Silakan. Nggak ada yang mau. Sekarang saya tanya ya, sekarang saya tunjuk ya. Thomas Theodore. Ya. Fungsi harga terhadap permintaan dan penawaran apa? Silakan.
Izin menjawab dok, fungsi harga terhadap permintaan dan penawaran itu, kalau untuk penawaran itu misalnya harga barangnya naik, itu penawaran yang ditawarkan itu semakin tinggi dok. Sedangkan untuk permintaan, harga barang semakin tinggi, permintaan di pasaran itu semakin menurun dok. Karena kalau misalnya harga barangnya semakin tinggi, konsumen juga mikir 2 kali dok untuk membeli produk itu dok. Bisa saya jawab. Coba Erika Jelita Sipahutar. Jadi kan harus. Iya dok, izin menjawab. Harga itu mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Ketika harga suatu barang meningkat, permintaan cenderung menurun. Dan sebaliknya, konsumen mungkin mencari alternatif jika harga terlalu tinggi atau membeli lebih banyak jika harga turun. Oke. Ketika kamu ingin merancang satu produk, ya, kira-kira apa yang pertama kali kamu lakukan? Nah, kamu pengen buat suatu produk baru, ya. Kira-kira apa yang pertama kali kamu lakukan? Ya, silakan. Izin menjawab dok, untuk dalam merancang suatu produk tuh menurut saya melihat ini dok, selera pasar dok. Ini jadi di pasar itu konsumen maunya produk seperti apa atau produk apa yang dibutuhin dok. Misalnya handphone itu sekarang, kalau konsumen misalnya ingin handphone yang kameranya lebih bagus atau lebih jernih gitu. Jadi mereka dalam merancang suatu produk pastinya membuat handphone itu yang berbeda dengan merek yang lain dok. Itu dok, melihat selera pasar dok, menurut saya. Oke. Yang lainnya? Ya. Izin menjawab dokter, untuk membuat suatu produk itu yang pertama itu kita melakukan analisis pasar, di mana analisis pasar itu untuk menentukan kebutuhan konsumen pada periode saat ini. Setelah kita menentukan keinginan atau kebutuhan konsumen tersebut, kita melakukan analisis kompetitor untuk membandingkan produk yang akan kita buat itu di kelebihan sama kekurangannya. Setelah itu kita membuat ide produk. Habis dibuat ide produk itu kita menentukan tujuan produk kita itu atau target pasar kita itu kemana, fitur utama sama harga yang akan kita tetapkan. Setelah menentukan harga yang kita tetapkan, kita analisis kelayakan teknis sama analisis biaya. Mungkin itu saja dokter. Jadi gini loh, ketika kita ini ya merekayasa satu produk, kita melihat dulu permintaannya. Apakah itu produk tunggal, yang fungsinya tunggal ya, ataukah produk yang butuh produk komplementer. Kalau produk substitusi itu produk pengganti, kalau komplementer itu pelengkap ya. Pada konteks ini seperti yang tadi ya, pertanyaan itu. Jadi ketika harga produk roti tawar mengalami perubahan, itu impact juga ke harga dari produk komplementer, karena jelas akan berkurang ya. Selai, ya. Pembelian selai, bisnis, coklat yang biasanya memang untuk roti tawar ya, semakin berkurang ya. Orang konsumsi roti tawar berkurang juga ya untuk pembelian produk tersebut, dan efeknya itu harga yang ditawarkan
mungkin juga kan mengalami perubahan. Bisa saja mengalami perubahan apabila nilai komplementer itu berkurang. Jadi pertimbangan produk-produk seperti itu yang sangat penting ya. Itu siapa yang on mic ya? Halo? Ini di record ya. Nanti ketua kelas perhatiin ya. Catat ya. Baik, Pak. Untung ini di record jadi lebih mudah untuk mendeteknya. Kadang-kadang ada dari kalian lagi kelas, mic-nya hidup, ataunya di belakang suara dangdutan ya. Ditolong. Oke, tidak ada pertanyaan. Kelas ini nanti materi akan saya bagikan ya. Jadi setelah semua kelas, semua kelas memperoleh materi yang sama baru saya bagikan materi. Tapi penting untuk mencatat. Enggak ya, kuliah ini tidak melulu dari materi dosen. Kalian ada namanya belajar mandiri. Jadi dosen itu materinya hanya memancing dan kalian harus cari sendiri materinya yang lebih lengkap ya. Dari beragam buku di perpustakaan ataupun dari perpustakaan digital. Jadi jangan ngomong, oh Pak nggak ada ini materinya di slide Bapak. Memang nggak ada, karena kalian itu bukan anak sekolahan. Jadi materi dasar itu dari dosen, pengembangannya ya kalian cari. Tahu dari beragam buku. Dan sebenarnya ada buku pedoman yang di kontrak kuliah pun ada buku pedomannya. Karena buku itulah yang kalian cari dan baca. Jadi jangan dulu berpegang pada slide, hanya slide itu. Enggak, pendalaman materi luas. Karena pengantar ekonomi ini luas banget. Kalau belajar ekonomi nggak cukup 1 semester. Cuman keyword-keywordnya per materi itu ada. Jadi jangan memperhatikan materi slide dari dosen saja, karena pendalaman belajar mandiri kalian itu ada. Jadi kalau kelas perkuliahan itu ada tatap muka, tugas terstruktur, TT, BM, belajar mandiri. Kalau pengantar ekonomika itu tatap muka 2 kali 50, 2 kali 40. Tugas terstruktur itu 1 kali 60. Kalau belajar mandiri 2 kali 60. Berarti 2 jam yang kalian habiskan selain di kelas untuk belajar mandiri. Karena materi kelas. Tolong nanti di pertemuan berikutnya ya mungkin sama Bu Nia yang lebih aktif ya. Nanti ketemu saya di setelah UTS. Ya. Tolong lebih aktif. Karena kelas sekarang bukan lecture center learning, ya, dimana ceramah dosen kayak di sekolah-sekolah. Jadi setiap pertemuan itu ini temanya kalian kita bangun diskusi. Setiap kelas bangun diskusi. Ramai dengan diskusi, tanya jawab. Oke, pertemuan berikutnya itu tentang perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Silakan ya, pelajari, cari tahu. Ya. Lalu nanti akan pertemuan berikutnya kita diskusi tentang topik tersebut. Paham ya semuanya? Paham ya? Jadi kita akan tanya jawab, diskusi ya nanti sama Bu Nia. Materi berikutnya adalah perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Sepenuhnya kalau bisa itu 70% adalah diskusi. Ya. Terima kasih ya, untuk pemahamannya. Jadi beda ya, kelas sebelumnya pada rame, kelas ini pada sunyi. Bertanya tidak ada. Ini kehabisan suara. Ya. Kehabisan suara. Makanya saya sering nanya, kalian ada pertanyaan tidak? Tapi tidak aktif ya bertanya. Tapi nanti giliran fail, wah sibuk. Sibuk, Pak, tolong Pak, saya luluskan Pak. Memang benar sih sebenarnya kalau yang apa sampaikan Bu Rinda dan lainnya. Mahasiswa memang harus dibuat seperti itu supaya benar-benar belajar.
Dan tidak ada ya bantuan nilai ya dari saya, Bu Nia maupun Bu Rinda. Kalau kemarin ada, tapi sekarang dosennya udah banyak kan. Jadi tidak ada lagi bantuan nilai ya. Kalau kemarin masih keberatan ya, terlalu banyak mahasiswa untuk diampu. Sekarang udah bagi-bagi, udah banyak dosen, nanti semester depan juga banyak dosen. Jadi tidak ada keberatan untuk memfailkan mahasiswa. Jadi kita berusaha jujur aja terkait nilai. Oke? Paham ya semuanya? Jadi cobalah untuk bertanya, pahami materi. Ya. Silakan nanti cari bukunya ya. Nanti ini kan ada kan di kontrak kuliah kan bukunya apa. Silakan nanti suruh rekan-rekanmu cari bukunya, beli bukunya untuk dibaca. Oke? Baik, Pak. Materi ke depan saya tahu ya perilaku konsumen, produsen. Ya. Dan tolong nanti dipelajari jadi bisa langsung bangun diskusi nanti di pertemuan berikutnya. Sekian kelas hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.